Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada sekitar abad ke-15. Orang tuanya adalah Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Derajat. Sebagai ulama, ia dikenal memiliki kecerdasan tinggi dalam ilmu agama dan filsafat. Sejak kecil, Sunan Bonang mendapat pendidikan Islam dari ayahnya dan kemudian melanjutkan pembelajaran ke berbagai daerah, termasuk Pasai yang saat itu menjadi pusat keilmuan Islam. Sepanjang hidupnya, Sunan Bonang aktif dalam dakwah dan pendidikan. Ia memiliki banyak murid dan berkontribusi dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Makamnya hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah yang banyak dikunjungi. Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Magdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembangan tengahan Macapat seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sebagai seorang waliullah dalam berdakwah, kerap kali Sunan Bonang menggunakan karomahnya atau kesaktiannya. Berikut adalah karomah Sunan Bonang. Yang pertama, Sunan Bonang bisa membelokkan aliran Sungai Berantas. Karena banyak yang enggan menerima dakwahnya dan berbagai tantangan yang ia dapatkan dari masyarakat Kediri, membuat Sunan Bonang terpaksa mengubah aliran Sungai Berantas. Berkat karomahnya, aliran Sungai Berantas pun bisa dikendalikan oleh Sunan Bonang. Ia membuat beberapa daerah di Kediri kekeringan, namun di sebagian wilayah justru menjadi banjir sehingga banyak pertanian masyarakat yang gagal panen. Karomah yang selanjutnya adalah ia dapat mengubah tasbih menjadi pohon. Karomah ini bermula pada saat Sunan Bonang tengah berzikir di halaman masjid. Namun, seketika tasbih yang ia gunakan terputus, sehingga biji tasbih pun berserakan di tanah. Sunan Bonang mencari biji-biji tasbih tersebut. Melihat hal itu, para santrinya bergegas membantu untuk mencari dan mengumpulkan biji-biji tasbih. Akhirnya, biji tasbih tersebut terkumpul dan dirangkai kembali. Namun, ada biji tasbih yang hilang. Karena awalnya, tasbih itu berjumlah 100 biji, menjadi 99 biji saja. Satu biji tasbih yang hilang pun dicari kembali, namun tak kunjung ditemukan. Sunan Giri yang mendengar kabar tersebut pun datang ke Tuban untuk membantu mencari satu biji tasbih yang hilang, sampai ia menemukannya. Biji tasbih tersebut ia serahkan kepada Sunan Bonang. Setelah biji tasbih itu ditanam di halaman masjid, benar saja, biji tasbih tersebut tumbuh menjadi pohon pisang keesokannya. Pisang itu bernama pisang klutuk, yang hanya menghasilkan buah pisang dengan biji yang besar. Beda dengan pohon pisang pada umumnya, pohon pisang ini hanya bisa dibudidayakan di halaman masjid. Pohon pisang ini bisa tumbuh hanya dengan menanam bijinya, sedangkan pohon pisang biasanya ditanam dengan tunasnya. Oke semuanya, itulah biografi, metode dakwah, dan karomah Sunan Bonang. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.